Di dalam pengaduan ini adalah sebuah bentuk penyaringan bila ada laporan masyarakat semestinya dapat ditanggapi secara baik, dapat ditanggapi secara meringankan, membantu, memfasilitasi, menjembatani sebagai wasit utama dan kami sebagai wasit sekunder membantu kepolisian maupun para pihak untuk mendalami, menyelidiki, merespon laporan-laporan kami bahwa ada dugaan cacat susila atau asusila yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah yang cacat secara susila dan etika, memotret orang yang sudah beristri tanpa izin dan minta izin kepada pemiliknya. Tentang saya tidak mungkin untuk berdebat dengan keledai, apalagi membawa kasus ini ke ranah hukum. Karena majelis tidak patut di dalam menyelesaikan kasus tersebut. Bahwa saya sangat menyayangkan itu kalau mungkin dimungkinkan dalam rekomendasi. Jika tidak maka buah tidak jauh dari pohonnya sendiri. Artinya perkara tidak jauh dari dalam pemerintahan. Selama ini saya merasa tidak dilayani dan saya bertahan. Saya masih bertahan untuk mempertahankan perkara ini. Tetapi harus ada pengawalan, harus ada waskat, harus ada pembinaan, harus ada kepada waskat jabatan dan kewaspadaan sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah bukan cuma berisi orang-orang ngarit atau cah ngarit. Yang hal itu sangat cedera janji. Harusnya ada kepatutan penilaian, sikap, watak, karakter, kepantasan sebagai seorang pejabat. Jika hal itu masuk ke ranah hukum pribadi, ya harusnya dapat dirahasiakan. Namun hal ini masuk di ranah umum, tidak untuk diproduksi, diviralkan ke umum, terkesan memanas-manasi atau mamati ngarang atau menantang untuk bertarung. Maka dalam koordinasi dengan kepolisian, notulensi, rekonstruksi, somasi, dan koordinator dinas pendidikan Kabupaten Pati, Seki merujuk pasal PP nomor 7977 tentang PP 45/2010 fokus pada kesejahteraan, insentif tunjangan pasangan, hak makan, BPJS kemahalan sebagaimana keterangan-keterangan yang disampaikan selama ini oleh Saudara Suudi Karyadi Sutopo dan Dinas Pendidikan Seki, yaitu Ibu Leli Pelitasari Subekti, Ombudsman RI, Komnas HAM, bahwa tentang permintaan pemecahan pembagian alas hak ini tertuang diubah terakhir kalinya dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014 tentang pemerintah nomor 34 tahun 2014. Pada perubahan ke-16 atas peraturan disebutkan bahwa pemerintah nomor 1977 di atas tentang peraturan gaji PNS ASN PP yang dijelaskan bahwa gaji yang dimaksud adalah gaji pokok seorang PNS. Karena suatu kewajiban tertuang bahwa seorang PNS harus berbagi dengan pasangannya, baik sebelum dan sesudah atau pasca bercerai. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan terkenal kopon. Dinas Pendidikan abai selama 15 tahun. Maka dalam hal ini tidak dilakukan karena suatu perkara sindikasi yang melibatkan sistem yang buruk, sistem yang busuk di Disdik selama Sarpan, selama Haryanto. Kita ini adalah kewajiban berbagi, terikat, mengikat karena suatu peraturan, yaitu PP nomor 45 tahun 2010. Karena adanya suami istri adalah mutatis mutandis, tidak hanya sekedar diceraikan dengan cara mutilasi sepihak. Bahwa suatu peraturan yang mewajibkan untuk memerintahkan, mewajibkan yaitu selama masih sah,
Sebagai suami yang bersangkutan harus memberikan sepertiga dari gaji pokok kepada yang bersangkutan atau pasangannya. Berbagi paling tidak 10% atau gaji pokok setelah adanya sengketa perceraian dan pasca perceraian. Bahwa di dalam Weddbook tidak mengenal kata perceraian, tetapi hanya pisah meja, pisah makan, dan ketentuan-ketentuan itu tidak berhenti jika salah satu sudah kawin lagi. Dan syarat lain sedangkan di dalam pasal ini, yaitu status tanda tanya, ya terkait apakah perkawinan masih berlangsung atau tidak sebagai suami atau istri yang harus saling bertanggung jawab karena salah satunya adalah seorang pejabat ASN yang sedang dalam persoalan. Ya, banyak persoalan. Maka dalam hal tersebut ada kaitannya adalah pembagian sepertiga dari gaji pokok atau setara dengan itu karena tuntutan PP 34 tahun 2014 yang juga dasar hukum lainnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 yang diubah peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014 dari perubahan ke-16 atas PP nomor 7 1977 yaitu tentang peraturan gaji PNS. Yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang alasan pemberian izin tentang perceraian atau perpisahan, yaitu PP 34 tahun 2014 bahwa keterangan tentang pembagian sepertiga dari gaji PNS yang dimaksud adalah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 dan peraturan pembagian gaji PNS dan peraturan gaji pegawai negeri sipil PP nomor 7 1977 diubah dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan ke-16 atas peraturan pemerintah nomor 7 1977 tentang peraturan gaji PNS PP 34 nomor 2014. Di situ dituangkan bahwa dalam PP tersebut dijelaskan yang dimaksud adalah gaji pokok. Dan karena adanya kewajiban bagi mantan pasangan PNS untuk memberikan sepertiga dari gaji pokoknya kepada mantan istrinya atau suaminya yang adalah sepertiga dari gaji pokok. Pedoman PP 34 tahun 2014.